Dan halo kalian semua, para calon pemimpin masa depan. Pas kalian kuliah, pernah nggak sih kepikiran soal mending pilih mana antara fokus di akademik dengan IPK yang tinggi atau mending fokus di organisasi sehingga kita punya banyak pengalaman. Nah, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, jangan salah langkah dan jangan salah pilih keputusan. Karena semuanya ada resiko dan juga akan berpengaruh pada masa depanmu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas soal akademik dan juga organisasi. Manakah yang lebih penting antara keduanya? Ataukah kita bisa menggabungkan antara keduanya? So, tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Pertama-tama, yuk kita bahas dulu soal akademik. Akademik itu ibaratnya ya sebagai sebuah fondasi dalam bangunan. Kalau fondasinya kurang kuat, maka bangunannya juga akan mudah untuk roboh. Begitu pula dengan akademik dalam kehidupan kamu sebagai mahasiswa. Ilmu yang kamu pelajari di kelas adalah dasar untuk profesi kamu nanti. Bayangin deh, kalau misalnya seorang dokter yang gak belajar ilmu kedokteran atau seorang insinyur yang gak ngerti hitung-hitungan, apakah pekerjaannya akan menjadi sebuah pekerjaan yang pas atau tidak? Fokus ke akademik itu punya keuntungan. Yang pertama, ilmu yang kuat dan mendalam. Yang kedua, peluang mendapatkan beasiswa dan studi lanjut. Yang ketiga, kredibilitas tinggi saat melamar kerja. Dan yang keempat, kesempatan menjadi asisten dosen atau seorang peneliti. Tapi kalau cuma fokus pada akademik tanpa pengalaman, gimana? Bisa jadi kamu kurang pengalaman di dunia nyata. Soalnya banyak perusahaan yang tidak hanya menilai angka, tetapi juga pengalaman. Di sisi lain, organisasi adalah tempat yang pas untuk kamu mengembangkan soft skill. Misalnya leadership, teamwork, problem solving, atau critical thinking. Dan semua ini gak bakal kamu dapetin dari sekedar duduk di kelas dan ngerjain tugas. Tapi aktif di organisasi punya keuntungannya juga. Yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Yang kedua, menambah relasi dan networking yang luas. Yang ketiga, belajar bekerja dalam tim dan mengelola proyek. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan adaptasi. Nah, kalau kamu sering dengar istilah bahwa link itu lebih penting daripada nilai, itu ada benarnya. Banyak banget orang sukses yang awalnya mereka hanya aktif di organisasi. Terus dari situ mereka dapat kerja atau bisnis dari koneksi-koneksi mereka. Tapi hati-hati juga ya, jangan sampai keaktifan kamu di organisasi bisa bikin kamu lupa untuk melaksanakan kewajibanmu, yaitu menuntut ilmu. Kalau kamu cuma fokus di akademik, bisa jadi kamu cuma jago di teori, sehingga kamu gak akan siap buat masuk dunia kerja. Banyak IPK tinggi yang bingung pas harus kerja dalam tim atau menghadapi tekanan dalam dunia kerja. Di sisi lain, kalau kamu cuma sibuk sama organisasi, IPK kamu pasti amburadul. Nah, bisa jadi kamu sulit untuk lolos saat kerja atau ikut beasiswa. Banyak perusahaan dan instansi yang punya kriteria atau persyaratan dengan nilai IPK minimal. Nah, berikutnya, kalau kita nih cuma fokus pada akademik, ada dampaknya juga. Yang pertama, kurang pengalaman kerja nyata. Yang kedua, sulit beradaptasi di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, networking yang terbatas. Begitupun dengan dampak yang akan kamu terima jika kamu hanya fokus di organisasi. Yang pertama, nilai akademik akan berantakan. Yang kedua, kesempatan beasiswa atau studi lanjut berkurang. Dan yang ketiga, sulit bersaing di bidang yang butuh kompetensi tinggi. Jadi, mana yang lebih penting? Jawabannya, dua-duanya penting. Kamu gak harus memilih salah satu, tapi yang harus kamu lakukan adalah menyeimbangkannya.
Dan berikut ini ada beberapa tips buat kamu agar bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi. Tips yang pertama, buat jadwal yang jelas antara kuliah dan organisasi. Yang kedua, prioritaskan tugas akademik, jangan sampai keteteran. Yang ketiga, pilih organisasi yang relevan dengan passion dan jurusan kamu. Yang keempat, jangan ragu untuk rehat kalau mulai kewalahan. Dan yang terakhir, gunakan waktu seefektif mungkin, hindari procrastination. Coba bayangin kalau kamu punya IPK yang tinggi dan pengalaman yang sangat banyak, itu akan menjadi modal emas kamu untuk di masa depan, baik di dunia kerja maupun di dunia akademik. Jadi buat kamu para mahasiswa, jangan cuma jadi kutu buku atau jangan cuma fokus di organisasi. Gabungkanlah keduanya, maka kamu akan punya modal besar untuk masa depan kamu nanti. Nah, kalian lebih condong kemana? Organisasi atau akademik? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk sertakan alasannya. Like video ini jika kalian suka dan jangan lupa share dan subscribe channel Manggu agar kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Yang ketiga, kredibilitas tinggi saat bisa jadi kamu cuma jago di Jadi buat kamu yang